Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rahayu akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara kebijakan investasi syariah dan juga investasi konvensional. Baik, langsung saja simak pembahasan berikut ini. Analisis pada faktor kepatuhan hukum. Dalam faktor kepatuhan hukum, kebijakan investasi syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Kebijakan investasi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan hukum Islam, sementara kebijakan investasi konvensional harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Pasar Modal. Oleh karena itu, investasi syariah memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih ketat daripada investasi konvensional. Prinsip-prinsip syariah dalam investasi termasuk larangan riba, spekulasi, investasi dalam bisnis yang dianggap tidak moral, dan larangan investasi dalam bisnis yang mengandung unsur haram, seperti industri minuman keras atau perjudian. Sementara itu, investasi konvensional dapat mencakup investasi pada perusahaan-perusahaan yang mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum, seperti manipulasi pasar, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Investasi ini mungkin masih sah secara hukum, namun tidak selalu memenuhi tujuan sosial atau etika dari investor. Dalam investasi syariah, peraturan hukum Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan investasi. Al-Quran dan hadis memuat prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan moralitas yang sangat penting dalam aktivitas investasi. Oleh karena itu, investasi syariah memiliki aturan-aturan yang lebih terstandarisasi dan ketat dalam memperhatikan kepatuhan hukum dan etika dalam aktivitasnya. Sementara itu, investasi konvensional cenderung lebih mengikuti peraturan hukum positif, yaitu undang-undang dan peraturan pasar modal, sehingga kurang memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam melakukan investasi. Hal ini dapat menimbulkan risiko tertentu seperti spekulasi atas pasar saham atau obligasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan sosial dalam investasi. Selanjutnya yaitu faktor lain, diantaranya yaitu kinerja investasi, etika, risiko, dan dampak sosial. Yang pertama yaitu kinerja investasi. Kebijakan investasi syariah dan investasi konvensional memiliki kinerja yang berbeda. Kebijakan investasi syariah cenderung mengutamakan investasi jangka panjang dengan memilih saham-saham halal yang bisa memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan investasi konvensional lebih mementingkan pengambilan yang cepat dengan mengutamakan investasi pada saham-saham yang bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi dan dalam waktu singkat. Yang kedua, etika. Kebijakan investasi syariah memiliki dasar etika yang kuat karena investasi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, para investor dibatasi untuk tidak menginvestasikan dana mereka pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang dilarang oleh prinsip syariah seperti minuman keras, riba, perjudian, dan produk-produk lain yang tidak halal. Sebaliknya, kebijakan investasi konvensional cenderung tidak mempertimbangkan faktor etika tetapi lebih mengutamakan faktor keuntungan. Yang ketiga, risiko. Kebijakan investasi syariah relatif lebih sehat dan memiliki risiko yang lebih rendah karena prinsip syariah memastikan bahwa investasi dibuat di sektor-sektor yang tidak secara langsung berisiko kritis. Investasi syariah lebih sering dibuat pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, investasi konvensional cenderung lebih berisiko karena investasi sering dilakukan pada spekulatif dan bisnis-bisnis yang berisiko tinggi. Dalam kesimpulannya, kebijakan investasi syariah dan investasi konvensional memiliki perbedaan dalam hal kinerja investasi, etika, dan risiko. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, masing-masing jenis kebijakan investasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan investasi. Faktor terakhir yaitu dampak sosial. Kebijakan investasi baik syariah maupun konvensional memiliki dampak sosial yang berbeda. Yang pertama, investasi syariah. Dampak sosial positifnya diantaranya yaitu investasi syariah dapat membantu mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam investasi karena mengikuti prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang diizinkan oleh syariah seperti sektor keuangan dan kesehatan. Selain itu, dampak sosial negatifnya adalah investasi syariah dapat menyebabkan kurangnya diversifikasi portofolio karena harus menghindari saham-saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat berdampak pada kinerja investasi. Selanjutnya yaitu investasi konvensional. Dampak sosial positifnya yaitu investasi konvensional dapat memberikan akses pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi seperti startup atau usaha kecil dan menengah, sehingga dapat membantu dalam pengembangan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, dampak sosial negatifnya yaitu investasi konvensional terjadi sering memperhatikan keuntungan lebih dibandingkan nilai etika, moral, atau dampak sosialnya, sehingga dapat merugikan masyarakat atau lingkungan. Investasi konvensional juga dapat menciptakan spekulasi pasar keuangan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kerugian ekonomi. Dalam kesimpulannya, kebijakan investasi baik syariah atau konvensional ini memiliki dampak sosial yang berbeda. Oleh karena itu, memiliki kebijakan investasi yang tepat harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan memperhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi. Identifikasi kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihan kebijakan investasi syariah. Di antaranya, prinsip-prinsip syariah yang ketat dapat membantu mengurangi risiko dalam investasi. Hal ini karena syariat Islam melarang investasi pada bisnis yang spekulatif dan berisiko tinggi. Kemudian, investasi syariah mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam aktivitasnya. Prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, judi, dan investasi pada bisnis yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat, mendorong para investor untuk memilih bisnis yang bertanggung jawab dan mendorong kemajuan sosial. Selanjutnya, investasi syariah berfokus pada bisnis halal atau yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Hal ini bisa membuka peluang investasi yang lebih luas bagi para investor yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan moral. Kekurangan kebijakan investasi syariah. Yang pertama, kebijakan investasi syariah sangat bergantung pada interpretasi syariat Islam yang dapat berbeda-beda antara satu negara dan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam investasi yang disetujui. Kedua, kebijakan investasi syariah dapat membatasi kebebasan investor dalam memilih jenis investasi yang tersedia. Yang ketiga, investasi syariah cenderung memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi karena implementasi prinsip-prinsip syariah memerlukan audit yang ketat. Kelebihan kebijakan investasi konvensional. Yang pertama, kebijakan investasi konvensional menawarkan lebih banyak jenis investasi dan peluang diversifikasi. Kedua, kebijakan investasi konvensional mengikuti undang-undang dan peraturan pasar modal yang telah ditetapkan. Hal ini meminimalkan risiko dan memberikan perlindungan bagi para investor. Yang ketiga, biaya administrasi dalam investasi konvensional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan investasi syariah. Selain itu, kekurangan kebijakan investasi konvensional. Yang pertama, investasi konvensional dapat melibatkan investasi pada bisnis yang tidak bertanggung jawab dan tidak etis, seperti industri tembakau, perjudian, atau senjata. Yang kedua, beberapa perusahaan yang terlibat dengan investasi konvensional dapat melanggar hukum atau memanipulasi pasar yang dapat membahayakan bagi para investor. Yang ketiga, kebijakan investasi konvensional cenderung kurang memperhatikan aspek etika dan moral dalam aktivitasnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.